Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Iriani akan menjelaskan tentang penyebab kronologi kasus pelanggaran kode etik di PT Muzatek Jaya yang dilakukan oleh Dr. Andes Petrus Mitrawinata pada tahun 2004. Pelanggaran yang dilakukan oleh Petrus berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Nah, penyebab kronologi bagaimana Petrus itu melakukan pelanggaran itu telah diteliti oleh Fin et al. Di sini Fin et al. Itu menyatakan bahwa akuntan sering kali dihadapkan pada situasi adanya dilema yang menyebabkan dan memungkinkan akuntan tidak dapat independen. Akuntan diminta untuk tetap independen dari klien, tetapi pada saat yang sama kebutuhan mereka bergantung kepada klien karena fee yang diterimanya. Sehingga seringkali akuntan berada dalam situasi dilematis. Hal ini akan berlanjut jika hasil temuan auditor itu tidak sesuai dengan harapan klien, sehingga menimbulkan konflik audit. Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilema etika ketika auditor itu diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya, dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi atau tekanan di sisi lainnya. Nah, mungkin itu situasi dilematis yang telah dijelaskan tadi itu adalah situasi yang sangat sering dihadapi oleh auditor. Situasi demikianlah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap etika dan sangat wajarlah apabila ketika para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mulai mempertanyakan kembali eksistensi akuntan sebagai pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan. Nah, Petrus itu menerima konsekuensi karena pelanggaran suap tersebut pada laporan keuangan tersebut itu izin kerjanya itu dibekukan. Nah, Petrus itu dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun, dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Nah, pembukuan izin atas Petrus ini oleh Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423 garis miring KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 359 garis miring KMK .06/2003. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang kronologi penyebab bagaimana Petrus itu melakukan suap pelanggaran etik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikti Lestiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar profesional akuntan publik dalam hal independensi. Standar umum yang kedua ini berbunyi, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian yang teknis yang ia miliki,
ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor ini mengakui kewajibannya untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen. Ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik. Pada kasus pelanggaran oleh auditor dari KAP Mitra Winata digambarkan sebagai berikut. Saya Prihatin Suciati Ekifuri akan menjelaskan sedikit mengenai kasus pelanggaran SPAP oleh KAP Mitra Winata. Kasus pelanggaran atas SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik kembali terjadi. Karena hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi tegas berupa pembekuan izin atas akuntan publik DRS Petrus M. Winata dari KAP DRS Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsu Arsaid pada pers Selasa 27 Maret menerangkan bahwa sanksi pembekuan ini dilakukan karena akuntan publik melanggar SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Pelanggaran SPAP tersebut berkaitan dengan hasil audit laporan keuangan PT Musatek Jaya yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus. PT Musatek Jaya sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang servis. Pelanggaran SPAP ini terjadi pada tahun buku 31 Desember 2007. Selain itu juga, akuntan publik Petrus melakukan suatu pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu akuntan publik Petrus hanya melakukan pengauditan umum terhadap laporan keuangan PT Musatek Jaya. Sedangkan PT Musatek Jaya melakukan pelanggaran berupa moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Winata agar akuntan publik Petrus Winata hanya melakukan pengauditan umum terhadap laporan keuangan PT Musatek Jaya. Karena hal tersebut, baik PT Musatek Jaya maupun akuntan publik Petrus keduanya mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut. Dalam hal ini, untuk membuat efek jera, seharusnya PT Musatek Jaya diberikan sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi sosial. Sebagai perusahaan yang cukup besar, tentu saja masyarakat menilai bahwa PT Musatek Jaya seharusnya mempunyai integritas, moralitas, etika, dan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Dengan laporan keuangan yang baik, tentu saja para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, karena tindakan manipulasi ini sudah membuat masyarakat memandang buruk terhadap kualitas PT Musatek Jaya dan akan berpengaruh pada citra nama baik perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rahma Putri Handayani akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Pada kasus PT Musatek Jaya, akuntan publik Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Musatek Jaya. Sehingga akuntan publik tersebut dilarang memberikan jasa asetasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus, serta juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
Akuntan publik Petrus Mitra Winata adalah auditor independen, yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya pada PT Muzatek Jaya. Tetapi ia telah melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan. Maka dari itu harus dikenakan sanksi hukum, yaitu pembekuan izin oleh Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423 KMK 06/2006 tentang jasa akuntan publik dan juga saksi sosial. Akuntan publik tersebut juga dilarang memberikan jasa asetasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus, serta dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Saya Nova Estilia. Di sini saya akan menjelaskan sikap auditor yang seharusnya berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini diatur dalam SA sanksi 504 yang bersumber pada PSA nomor 52 dalam paragraf 8 sampai 9, yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat bila auditor tidak independen. Standar umum kedua mengharuskan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental, semuanya itu harus dipertahankan oleh auditor. Auditor tidak boleh memihak kliennya. Apabila auditor memihak klien, maka auditor harus memisahkan diri agar pendapat atau temuannya itu dapat diandalkan. Mengenai independensi akuntan, hal ini merupakan sesuatu yang harus diputuskan oleh akuntan yang bersangkutan, dan hal ini juga merupakan pertimbangan profesional gitu. Jika akuntan tidak independen, apapun yang dilakukan, prosedur apapun yang dilakukan itu tidak akan sesuai dengan standar auditing yang ada, dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Itu tidak akan sesuai gitu jika akuntannya tidak independen gitu. Dan auditor yang tidak independen itu terhalang dalam hal menyatakan pendapat tentang laporan keuangan. Maka dari itu, si auditor yang tidak independen itu menyatakan bahwa tidak memberikan pendapat tentang laporan keuangan, dan ia juga harus menyatakan secara khusus bahwa saya adalah auditor yang tidak independen. Terima kasih. Nama saya Liastianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap auditor yang seharusnya berdasarkan kasus tersebut. Jika sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pernyataan tidak memberikan pendapat bila auditor tidak independen, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap auditor yang seharusnya. Sikap auditor dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi sikap independensi. Independensi adalah salah satu karakteristik auditor yang paling kritis dan paling penting dan menjadi pondasi dalam struktur etika. Audit harus menjunjung tinggi sikap independensi. Bentuk gratifikasi seperti pemberian suatu di luar fee audit yang semestinya ditolak untuk menghindari sikap tidak independensi. Pemberian opini auditor merupakan hal yang menjadi tujuan utama. Sikap auditor yang menyalahi aturan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas auditor sebagai profesi yang memberikan penilaian kewajaran atas suatu entitas. Maka dari itu, auditor harus menjunjung tinggi kode etik profesi. Perkenalkan, nama saya Edisa Martiana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan atas kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik yang dilakukan oleh PT Muzatek.
Dari kronologi dan penjelasan mengenai kasus serta sikap auditor yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling kritis dan penting. Sikap independensi juga menjadi faktor dasar dalam suatu etika seorang auditor, serta faktor penentu bagi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam profesi akuntan. Oleh karena itu, seorang auditor harus melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungannya dengan klien, karena jika tidak, maka hal tersebut dapat menciptakan ancaman terhadap independensi. Selain itu, evaluasi juga penting dilakukan oleh seorang auditor guna mengeliminasi ancaman yang muncul agar opini atau asumsinya dapat sampai ke tingkat yang dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.